Teman-teman masih semangat? Masih semangat. Masih dong. Kita menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. The King of all Kings. Amen. Takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah buat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Come on, Bang Jackson. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, Kesetiaanmu besar di dalam. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh. musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, Kesetiaanmu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. sekali lagi. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Come on, Bang Jackson, sing it. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus,
dan amin. Kami mau terus belajar percaya kepadamu ya Tuhan. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of the Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior. Jesus, you never fail. You will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Percaya Tuhan, nggak pernah gagal dari I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Sing with all your heart. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. Before we begin, again, let me introduce myself. My name is Atma Simanunggalit. Nama saya Atma Simanunggalit, teman-teman. Kalau yang pernah ngeliat muka saya, percayalah itu bukan saya, enggak. Saya aktif melayani sebagai content creator di Instagram dan TikTok juga. Banyak bahas hal teologi Kristen. Terus kemudian bersyukur hari ini diundang ke main-main ke sini ya. Dengan embun-embun paginya ini sangat menyejukkan hati gitu. Walaupun jam berapa sekarang sih? Jam 12:30 ya, jam-jam tidur siang memang. Tapi kayak bagus demi Tuhan. Alright. Lagi ya, nama saya Atma. Bisa dipanggil Kak Atma. Boleh dipanggil Kak, Bang. Yang panggil Om saya colok hidungnya. Yang bebas terserah. Kita akrab ya, santai. Hari ini saya mau ngomong iman yang gak freak. Sama-sama bilang sama saya, iman yang gak freak. Sekali lagi, iman yang gak freak. Coba. Kita biasanya kalau berbicara soal iman tuh banyak ini ya. Di
di usia-usia sekarang ini kayaknya udah mulai iman, percaya itu udah jadi susah gitu. Tahu sih kayak sekarang lagi makin ramai kan istilah trust issue katanya. Trust issue yang buat lap ingus tuh. Trust issue. Trust issue. Tahu gak sih orang-orang kayak gak tahu kak, aku udah gak bisa percaya orang lagi. Dunia gak adil. Tuh orang-orang kebiasaan apa? Mesen rendang dikasih lengkos begitu tuh. Trust issue ya dia curigaan sama orang gitu. Pada tidak relate ya orang-orang ini ya. Tidak relate Anda ya. Kalian belum pernah ya mengharapkan rendang daging sapi itu yang sangat lembut, tender, rasa apa namanya bumbu-bumbu itu pas dikunyah keras pedes, belum pernah Anda ya. Itu esensi makan rendang yang sebenarnya itu. Korel sih apa sih yang kalau soal kepercayaan yang iseng apa yang relevan yang sering terjadi. Kalau tadi saya bahas di sesi sebelumnya tahu nggak apa? Ciwi-ciwi biasanya. Familiar dengan kata ini nggak? Delulu. Saya mah gaul juga. Muka boleh begini, relevan mah. Delulu tahu Delulu? Adiknya Kak Lulu. Siapa? Delulu tolong lah. Siapa Delulu? Ada yang tahu Delulu apa? Hah? Delusional, yes. Siapa yang pernah delusional? Apa? Ngefans Jaimin gitu-gitulah. Delusional sama itu. NCT, BTS sama lah itu. Delulu juga itu. Beli-beli foto pack disayang-sayang gitu. Sama Delulu juga itu. Ya di Twitter apa? Bikin ini GC kalian ya. Di WA sharing apa? Ini aku mau resell sis apa? Foto pack aku udah lama nggak kepake, asli kok ori dari sana. Enggak, bukan saya admin yang enggak serius, saya nggak tahu, cuman cerita aja dari teman. Enggak ngerti. But orang banyak jadi kayak mikir iman tuh kayak delulu gitu, kayak halusinasi, fantasi, bayang-bayangin. Terus akhirnya ketika nggak terjadi kecewa. Kalau kayak gitu bukan salah imannya, salah elunya. Elunya yang alay. Elunya yang jamet. Nah, ada yang tahu jamet nggak apa? Kita hari ini belajar istilah-istilah nih biar gaul kita nih apa? Jamet, ada yang tahu arti jamet nggak? Jawa metal. Tak yu gitu. Dan dibuka tadi Alkitabnya Ibrani 11 ayat pertama. Kita akan baca, mantap. Sama-sama baca ya. Ibrani 11 ayat 1, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kurang delulu apa ini? Kalau kalian nonton baca sekilas, kayak delulu gitu gak sih? Iya ya. Apa maksudnya? Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi itu yang terjadi teman-teman ketika kita belajar Alkitab nggak hati-hati. Baca Alkitab nggak hati-hati. Jadi banyak orang pakai ayat ini, yang penting gue percaya. Gue percaya, pokoknya besok ada 1 M jatuh dari langit aja pokoknya, gitu-gitu. Itu yang terjadi. That's why hari ini kita mau belajar baik-baik untuk ngerti iman tuh yang kayak gimana. Yang harusnya kita pahami tuh kayak gimana. Tapi yang pasti pertama, bukan kayak tadi, dilulu tadi. Boleh buka di 2 Petrus 1. Ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Gue bacain. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ini dia lulu gak? Dia lulu gak? Kenapa gak? Karena ngeliat, right? Kami saksi mata. Kesannya kayak bertentangan sama yang tadi nggak? Kesannya bertentangan nggak? Enggak. Iya. Terima kasih untuk responsnya teman-teman. Jadi,
Kesannya mungkin sekilas bakal ngerasa kayak, tadi yang nggak kelihatan, sekarang yang kelihatan. Friends, teman-teman, para rasul, murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, Bartolomeus, Thomas, siapa lagi ayo? Nathanael, segala macam semuanya. Gak pernah memperlakukan iman itu sebagai suatu kepercayaan, serius gak pernah. But knowing a person, knowing Jesus Christ. Kenapa? Karena intisari dari seluruh kitab, kalau kalian baca dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik, intinya satu. Akan ada juru selamat yang nyelamatin kita dari dosa. The whole Bible talks about that. So iman kita berlandas di sana. Karena kalau kita belum kelar yang soal itu teman-teman, percuma. Gimana kita mau dapat berkat-berkat kenikmatan Adam di Taman Eden kalau kita masih di luar? Masih dalam dosa, masih musuhan sama Tuhan, masih berantem. Masih selek kalau kata anak zaman sekarang mah. Lo mau dapat berkat Tuhan tapi masih selek sama Tuhan tuh gimana? Tau gak sih kayak ada orang, nih banyak teman-teman mau nih. Pokoknya dia nyebelin aja. Orang yang gak asik, nyebelin, banyak protesnya. Tapi banyak minta tolongnya gitu, kayak banyak mau gitu. Oh, orang kayak gitu gak? Nyebelin ya? Ya lu kayak gitu biasanya sama Tuhan. Lu Tuhan perlakuan seenaknya, but then you ask more. Is that faith? No. Itu namanya abuse, manipulasi. Lu lagi berusaha memanipulasi Tuhan. Itu yang terjadi. Kadang kita memahami iman juga jadi apa tahu nggak? Jadi kayak as if Tuhan tuh kayak jin Aladin, tau nggak? Kayak digosok-gosok, saya beri kamu 3 permintaan. Tuhan lu warnanya biru, enggak kan? Tapi banyak yang kayak gitu melakukannya Tuhan. As if Tuhan pembantu yang bisa kita suruh-suruh. Is that faith? No. Faith, iman bukan delulu, bukan juga maksa Tuhan. Karena iman yang benar, iman tuh ada 3 aspek teman-teman. Ini biar bahasa keren ya. Kalau dalam teologi, ada bahasa Latin. 3 iman aspek. Yang pertama, notitia. Sama-sama bilang, notitia. Yang kedua, assensus. Yang ketiga, fiducia. Notitia itu bicara soal apa? Pengetahuan. Kamu tahu bahwa ada Alkitab yang ceritain juru selamat namanya Yesus. Aspek pertama. Lo kalau nggak tahu ada berita tentang Yesus, mau percaya apa? Tapi yang kedua namanya assensus. Assensus itu apa? Yakin bahwa informasi yang kamu baca di sini benar. Nah sekarang gue tanya sebelum lanjut ke yang ketiga. Berapa banyak dari kita yang benar-benar yakin bahwa informasi yang disajikan di sini itu benar? Or maybe kamu cuma selama ini ya karena dari kecil Kristen kan biasa baca Alkitab ya udah. Or do you truly believe that everything here itu benar-benar word of God? Kalau kamu belum benar-benar meyakini, faithmu juga bermasalah nanti. Tapi kemudian ada yang ketiga namanya fiducia. Fiducia itu apa? Bicara soal penyerahan diri. Ada banyak orang yang ngerti Alkitab banyak-banyak. Baca Alkitab baik-baik, yes. Yakin Alkitab itu kebenaran, yes. Tapi hidupnya gak diserahkan kepada Tuhan, sama aja bohong. Tapi apakah berarti kita bisa milih salah satu? Enggak juga. Karena faith yang benar, kayak tadi para rasul, is knowing a person. Kenal seseorang. Lu gimana mau percaya kepada seseorang kalau gak ngerti, kenal dia siapa? Bayangin punya pacar nih. Siapa nama pacarnya? Kita sebutlah cewek dan cowok ya. Cowok namanya siapa? Ayo. Justin. Cewek Juleha lah ya. Oke, Justin dan Juleha. Biar kontras. Biar kayak Romeo dan Juleha. Kita sebut Justin pacaran sama Juleha. Sepakat kan? Bener kan Justin sama Juleha? JJ. Tetet gitu ya.
Ada yang tahu, ada yang enggak nih. Kelihatan dari muka oke. Justin dan Julia pacaran. Terus misalkan ku tanya sama Justin, Tin, Julia seneng makan apa, Tin? Dia apa yang bisa dikunyah dimakan sih sama dia sih. Iya sih. Gitu. Terus kemarin emang lu waktu pacaran tuh ketemu di mana? Nah, adalah di warung situ. Tahu rumahnya di mana? Tahu arah-arah sana lah pokoknya lah. Udah pernah ketemu bapak emaknya? Belum pernah. Dia kakinya napak nggak? Nggak tahu juga sih. Orang kayak gitu beneran sayang nggak? Beneran percaya nggak? Nonsense. Pertanyaan saya, kalian semua ngaku percaya Tuhan nggak? Do you believe in God? Do you know Him? How much do you know Him? Do you truly know Him? Atau jangan-jangan kebanyakan dari kita membuat imajinasi sendiri di otak kita untuk kayak Tuhan kayak gini deh. Kayak Tuhan kayak gitu deh. Akhirnya gak jelas mau kemana. Iman bukan tentang kekuatan kita. Iman tentang kekuatan Tuhan. Sampai sini semua orang gampang terimanya. Yes, right ya? Gampang ya terimanya. Kayak iman bukan tentang kekuatan kita. Yes Tuhan, yes. Iman tentang kekuatan Tuhan. Amin. Bawa kemenangan. Tapi artinya bukan tentang hikmatmu juga. Tapi tentang hikmat Tuhan. Karena pakai kuasa dia, kecuali pakai kuasa lu, suka-suka lu. Tau gak sih orang-orang yang kayak di TikTok berapa tahun lalu sempat rame tuh? Yang manifest tau? Manifest pernah denger gak? Aku punya mobil gitu-gitu biasanya. Aku punya mobil, besok-besok gak ada mobilnya tetap, tapi aku punya mobil gitu. Tau gak gitu-gitu? Sugesti. Nama kerennya Law of Attraction. Tau gak? Ini ciwi-ciwi biasanya nih. Ini sumpah, ini zonanya ciwi-ciwi biasanya. Cowok-cowok gak ada yang ngerti tuh Law of Attraction. Mereka, itu kak. Gak ada yang ngerti mereka. Ciwi-ciwi biasanya. Biasanya kalau, nih bro, cowok-cowok, gue kasih tips ya. Kalau lu kenal cewek, oke? Pertama, suka zodiak. Oke? Kedua, suka kayak tadi, manifest. Jauhin bro, hidup lu neraka sama dia serius ntar. Jangan. Gua harus tahu dari sekarang. Bahaya. Apalagi ngefans sama Jamin itu, jangan sumpah hidup lu habis. Enggak usah. Seperti ada jodoh yang terhalang habis ini di sini. But that's the point kan? Kayak manifest gitu, apa yang coba ditekankan? Me, what I want, how I want it. Me terus. Indomie aja mie cuma 1, kenapa lu 3? If you're truly disciple of Christ, lu gak kayak gitu friends. You believe in how God leads you. Lu tahu nih, Tuhan gue Tuhan yang baik, Tuhan yang bijaksana, Tuhan maha tahu, Tuhan maha adil. So wherever he bring me, ya gue ikut. Bukan harus cara gue. Karena iman tentang penyerahan diri, bukan ngatur Tuhan. Coba tes deh kali-kali nih ya. Kadang-kadang gini tau gak? Kadang-kadang orang tuh ada, kan gue kontennya banyak kayak ngejawab-jawabin pertanyaan soal iman Kristen gitu kan. Tapi kadang-kadang di relief ada yang nanya gini. Contoh ya, Kak boleh gak sih kalau misalkan doa kita tuh pakai gue lu? Ya kan, karena itu. Ya aku tanya, coba aja lu ngomong sama bapak lu kayak gitu coba. Coba deh kadang-kadang tes deh. Gimana cara kamu berdoa? Gimana cara kamu memperlakukan Tuhan? Coba perlakukan cara sama ke papamu. Papamu seneng gak? Kalau enggak, kamu juga memperlakukan Tuhan secara tidak baik berarti. But that's how kita perlakukan Tuhan kan? Even then kita mau ngomong walaupun kita perlakukan Tuhan sedemikian,
That's what's beautiful about our God. Tuhanmu gak tiba-tiba karena kamu jelek sama dia, jahat sama dia, langsung. Tuhan kita bukan pendendam teman-teman. Bukan Tuhan yang semata-mata menghukum. Kata Alkitab dia panjang sabar. Enggak mungkin berpikir Tuhanmu jauh, Tuhan tuh mungkin aku terlalu banyak salah jadi Tuhan gak mau dengar. Tapi aku berkata kepadamu, Tuhanmu tidak statue-statue. Ya gila, pop culture-nya banyak sekali saya referensi ya. Luar biasa loh. Apa statue-statue? Wih, semangat. Ya, di sana. Selan cuek, kasih botol Kak, tolong Kak. Tepuk tangan. Reward. Thank you. Tuhan lu gak statue-statue, friends. Tuhan lu gak cowok kayak cowok sok dingin di TikTok, kagak. Tuhan lu gak kayak cewek yang di Mobile Legend pakai fotonya cakep pas diajak video call zong. Kagak, Tuhan lu gak kayak gitu. Serius. Tuhan lu tuh Tuhan yang kalau lu minta roti dikasih roti. Bukan Pertamax oplosan. Anak-anak lu di belakang sana gak relate, gak pernah beli bensin soalnya. Mamanya doang yang beli bensin biasanya tuh. Gak ketahuan. Oke? So if you know God like that, lu juga bisa ngatur cara lu see Him gimana. Because faith sebenarnya bukan hal yang ribet teman-teman. Iman tuh bukan hal yang ribet. Bukan hal yang kompleks harus kita kupas ribet-ribet kayak apa. No. It's about relationship. Lu memperlakukan Tuhan kayak apa, lu ngeliat Tuhan sebagai apa. Dan lu mau gak nyerahin hidup lu, diri lu, segala yang lu mau pada Tuhan. And when that happens, believe me, hidup lu bakal beda. Makanya orang suka tanya sama gue, kok orang Kristen gampang banget sih? Kayaknya percaya Yesus langsung selamat. Kayaknya gampang banget bebas saya berdosa. Tapi gue ngomong, no. Orang yang percaya Yesus pasti hidupnya berubah. Orang yang beneran ketemu Yesus pasti hidupnya berubah. Kalau lu ngaku pernah ketemu Yesus, percaya Yesus tapi hidup lu gak berubah, palsu. Right? Because that's what Jesus do. Perbarui hatimu. Gue gak tahu hidup lu ke depan kayak apa. Sama gue tadi juga ngomong di sesi pertama. Gue akan ngomong duluan sama lu pada sebelum kejadian terdatang. Akan tiba saatnya lu bakal ketemu dengan begitu banyak rasa sakit. Akan tiba saatnya lu bertemu dengan begitu banyak hadangan, begitu banyak kesusahan. Akan tiba saatnya. Lu yang sekarang mungkin punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan. Akan tiba saatnya mungkin itu akan diremuk. Ketika itu hari itu tiba, lu remuk. Sisanya apa? Ada Kristus gak di sana? Ada salib Yesus gak di sana? Kalau ternyata habis, you know what went wrong, apa yang salah. Because Christ is not in you. Right? So, today gini. Gue cuma mau bilang simple sebenarnya teman-teman. Faith is having a personal relationship with God. Kayak lu punya cewek, punya cowok, punya pacar. Everything lu, hidup lu, otak lu, hati lu, badan lu tuh kayak ke arahnya ke dia terus. That's what true faith is like. Otak lu tentang Tuhan, tindakan lu tentang Tuhan. Di perjanjian lama tau gak dibilang apa? Kenakan nama apa ajaran Tuhan, Taurat Tuhan di kepala dan di tangan. Maksudnya tau gak apa? Otak lu tentang firman Tuhan, tindakan lu juga sesuai firman Tuhan. That's what true love of God is, true faith of God is. And believe me, when that day come ya teman-teman, if you live according to that faith, lu hidup berdasarkan iman tersebut, truly, lu bakal lihat bedanya. Lu mikir gue kayak mungkin sekarang orang yang asik gitu, kayak wah dia kayak seperti dari dulu supel, gaul, talkative. No bro, no. Waktu saya di umur kalian ini, gue tuh yang duduk di mana kira-kira ya? Di depan tidak mungkin. Di kolong situ lah kayak saya duduk saya. Serius. I have nothing, literally no one. Tapi ketika panggilan Tuhan datang,
and you follow it, believe me, akan ada pekerjaan Tuhan yang nyata. Jalan lu masih panjang mungkin, masih berbatu, masih sakit. Gua gak tahu sakit lu apa, yang mengecewakan lu apa. Situasi rumah lu lagi gak enak mungkin. Kehidupan lu di sekolah gak enak, begitu banyak lu socially awkward. Whatever it may be. Lu gak tahu gue punya mimpi A, Kak, gue pengen jadi seseorang A, tapi gue gak tahu caranya gimana, orang tua gue gak setuju segala macam. Maybe that's the kind of thing you're facing. But if you're in God, satu frasa yang saya suka banget dari sebuah film, all is well. All is well. If you're in God. Because peace, damai, dalam iman kepada Tuhan, bukan tentang ombaknya reda utamanya. Tapi being safe, riding the waves. Bagi berdiri boleh? Bapa dalam surga, hamba berdoa, Kau melihat anak-anakmu di sini Tuhan. Begitu banyak beban mereka Tuhan. Utamanya ia yang begitu dalam kegelapan itu Tuhan. Yang gak bisa melihat apapun berharga dari dirinya. Hamba mohon belas kasih kamu Tuhan. Dan untuk setiap tangan yang terangkat di dada yang penuh merasakan kesakitan. Sekarang juga segala kesakitan, segala akar pahit, segala kemarahan, segala kutukan dipatahkan oleh nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengalir memenuhi setiap hati mereka. Tidak ada lagi akar pahit, tapi harapan, cinta, dan sukacita dari Roh Kudus saja yang turun dalam hati setiap mereka. Dan biarlah ini jadi bekal kami Tuhan untuk menjalani hidup dalam iman kepada Tuhan. Bukan hidup yang sekedar tahu Tuhan, bahkan bukan sekedar hidup yang sekedar yakin bahwa Tuhan benar ada, tapi hidup yang sungguh-sungguh berelasi, sungguh mencintai, sungguh berkomunikasi dengan Tuhan sendiri, supaya hidup kami betul-betul diisi. Karena kami sadar Tuhan, di luar Tuhan, mungkin kami sementara merasa nikmat, mungkin kami sementara merasa bebas, tapi akan tiba saatnya kekeringan akan datang. Kekosongan akan kembali. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasihan. Kau yang jagai setiap kami dengan kuasa-Mu. Kalau kami mengandalkan diri kami lemah Tuhan, akan terus-menerus berontak. Tapi kami percaya, kami menyerahkan hidup kami ke tangan yang benar, yang menjaga kami, yang membawa kami ke rumput yang hijau, air yang tenang. Dan hidup kami dipelihara Sang Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan Yesus Selamat kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Diserahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service,
Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.